أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi hadana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minal nabiyyin wa siddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita tidak intinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu, untuk bisa melaksanakan ibadah. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kita untuk mendapatkan hidayah iman dan Islam, sehingga kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah ini melaksanakan salat jamaah kita. Mudah-mudahan salat Jumat yang kita lakukan ini benar-benar didapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa hal yang ketika kita mengkaji keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita ketahui bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah uswah hasanah setelah Rasulullah SAW. Karena lakum uswatun hasanah di Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh pada diri Nabi Ibrahim itu ada uswah hasanah. Karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada banyak syariat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah kita adalah salah satu di antara syariat Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah korban. Korban ini juga syariat Nabi Ibrahim.
Yang pertama kali diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban adalah Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah haji dan umrah. Haji dan umrah adalah nama jelas apa yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dua orang Nabi dan Rasul yang mendapatkan Khalilur Rahman, yang mendapatkan julukan istimewa, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua Nabi Ibrahim. Sehingga dalam hadis dikatakan, andai kata setelah ini aku diperbolehkan untuk meminta seorang hamba menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku mintakan kepada Allah agar kasih ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena itu ada beberapa hal yang wajib untuk kita ketahui tentang diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim dinamakan Khalilur Rahman, mendapatkan sebutan Khalilur Rahman, mendapatkan predikat agung Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, melalui proses yang cukup panjang, di antaranya adalah ujian. Nabi Ibrahim tidak pernah lepas hidupnya diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim mampu melewati ujian-ujian itu. Wa idh qala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Surat Al-Baqarah 124. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang luar biasa. Fa'atammahunna, dan Nabi Ibrahim bisa menyempurnakan ujian-ujian itu. Kemudian Allah katakan, ya Nabi Ibrahim, karena engkau telah menyempurnakan ujian-ujian itu, aku ingin menjadikan kamu pemimpin setiap manusia di kolom jagat ini. Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala wa min dzurriyyati." Semoga ya Allah tidak hanya saya, tapi anak keturunan. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Tidak, wahai Ibrahim, janjiku akan aku penuhi bagi keluargamu, bagi anak keturunanmu yang tidak boleh, akan menjadi pemimpin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ujian itu sesuatu yang pasti. Cobaan itu sesuatu yang pasti kepada orang-orang yang beriman. Akasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalian jangan mengira, dibiarkan mengucapkan qaulu amanna, aku beriman kepada Allah, kalau la yuftanun, sementara kalian belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena itu sesungguhnya mungkin kita diuji oleh Allah, itu artinya tanda cintanya Allah kepada kita. Nabiullah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilur Rahman, tidak lepas dari ujian dan ujian. Ujian yang pertama, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul yang menyerukan dakwah, yang menyerukan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi ayahandanya seorang yang kafir. Ayahandanya adalah seorang yang menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bukan sekedar penyembah berhala, tapi pembikin patung, pembikin berhala itu sendiri. Ayahnya sendiri ada. Inilah ujian yang pertama yang Allah hadirkan, di mana ayahanda adalah seorang kafir. Tapi apakah Nabi Ibrahim surut dalam berdakwah? Tidak. Justru ketika kita lihat bagaimana dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahandanya sendiri, yang jelas-jelas ayahandanya itu penyembah berhala, yang jelas-jelas dia akan masuk neraka. Tapi Nabi Ibrahim tidak berhenti. Bahkan ada satu contoh yang cukup bagus untuk kita lakukan. Ketika kita temui ayahanda kita, ketika kita temui orang tua kita, berbeda dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita, tapi ada ucapan-ucapan bagus yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala li abihi, ya abati, lima ta'budu ma la yanfa'u, ma la yasma'u, wa la yubshiru, wa la yughni anka syai'an. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahandanya, wahai ayahku, wahai ayahanda, kenapa ayahanda menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, kepada sesuatu yang tidak bisa melihat, dan kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan pertolongan? Inilah dialog, inilah komunikasi seorang anak dengan orang tuanya yang jelas-jelas berseberangan. Bukan hanya berseberangan, tapi ayahnya sendiri yang menentang dakwah Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah marah, tapi Nabi Ibrahim justru lembut
menyampaikan. Disinilah ada satu contoh, ada uswah hasanah bagi kita. Jangan sekali-kali kita menjudge orang tua kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang mendidik kita, dan kita bisa duduk di tempat ini karena doa-doa mereka. Ketika kita berseberangan keyakinan, jangan sekali-kali kita menjudge orang tua kita sesat. Kalau kita mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berdialog dengan cukup indah. Ya abadi, wahai ayahanda, lima ta'budu, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa memberikan pertolongan kepada ayahanda. Surat 19 ayat 42, 43, 44, 45. Ada kata-kata ayahanda yang cukup keras. Qala arghibun anta min alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa kamu? Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhan yang aku sembah? Kamu harus berhenti mengucapkan, kamu harus berhenti berdakwah mendakwaiku, atau kamu akan aku rajam, atau kamu pergi dari rumah. Inilah kata-kata ayahnya, sangat keras. Tapi apakah Nabi Ibrahim marah? Tidak. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, salamun alaika, wahai ayahanda, aku doakan agar keselamatan atas kamu, wahai ayahanda. Sa'astaghfiruka, aku mohonkan ampunan untukmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahandanya, yang jelas-jelas ayahandanya bertentangan, bahkan menentang dakwah Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian di usia senjanya sampai di usia tuanya, belum dikaruniai keturunan. Sadar atau tidak, Nabi Ibrahim seorang nabi dan rasul. Seorang nabi dan rasul, seorang penyeru di jalan Allah, seorang yang menyampaikan risalah Allah. Ketika di belakang hari dia tidak memiliki keturunan, tidak ada kader yang akan menyampaikan setelah dia wafat. Inilah sesungguhnya kegalauan. Inilah sesungguhnya yang sangat diberikan oleh ibunda Sarah. Demikian juga oleh ayahanda atau oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga doa yang terus-menerus disampaikan Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Terus-menerus doa itu disampaikan, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. 86 tahun doa itu baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia seorang Khalilur Rahman, dia seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan kekasih Allah, kita bukan orang yang dekat dengan Allah. Kenapa kita berhenti berdoa? Ayo berdoa terus-menerus, karena persoalan-persoalan dalam diri kita terlalu banyak. Nabi Ibrahim andai kata tidak berdoa langsung dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Ibrahim dia sadar bahwa seorang hamba dia harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang saleh. Kemudian kita lihat dalam sejarah, ternyata dengan doa ini Allah kabulkan doa itu. Lahirlah Ismail, lahirlah Ishak. Dari keturunan Ishak lahir 19 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul, 19 diantaranya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas shalihin. Hari ini kalau anak kita belum saleh, siapa tahu dengan doa-doa kita anak cucu kita akan menjadi anak yang saleh dan salihah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah anak itu lahir, maka ujian yang paling berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim adalah anak semata wayang itu kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dikorbankan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika anak itu yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim dengan ibunya beserta ibunya di tempat yang tidak ada penghuni, tidak ada tetumbuhan, padang belantara, anak itu ditaruh di situ. Dan ini ujian dari Nabi Ibrahim, ujian Ibrahim dari Allah Subhanahu wa ta'ala
atas perintah Allah, anak dan istrinya disuruh untuk bertempat di situ. Dia tinggalkan 8 tahun lamanya. Setelah 8 tahun, kemudian Nabi Ibrahim datang. Tidak terlalu lama, perintah itu turun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak itu sudah bisa bekerja, dia ajak kerja sana. Ya bunayya, wahai anakku sayang, ya bunayya, ini adalah panggilan yang istimewa. Ini adalah panggilan seorang ayah kepada anak yang sangat dicintainya. Ya bunayya, inni ara fil manam. Aku melihatmu ya anakku, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Qala ya abati fa'al. Wahai ayah, kerjakan ma tu'maru, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku menjadi anak yang sabar. Hadirin rahimakumullah, ada pelajaran yang cukup berharga. Bagaimana komunikasi Nabi Ibrahim dengan anaknya, bagaimana komunikasi anak dengan ayahandanya, bagaimana komunikasi mereka berdua dengan ibundanya. Nabi Ibrahim atas perintah itu tidak langsung dikerjakan. Jangan-jangan ini perintah jangan-jangan ini bisikan dari setan. Karena itu mimpi itu berjalan sampai 3 kali. Ada yang mengatakan 2 kali. Ketika benar-benar ini sedang terru'ya, ini adalah mimpi yang benar, maka Nabi Ibrahim langsung komunikasi dengan anak. Kemudian anaknya tidak mentah-mentah, tapi anaknya justru betul-betul sebagai anak yang pasrah, anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, andai kata perintah itu, syariat itu hari ini masih terus berlangsung, andai kata perintah itu, syariat itu sampai hari ini terus diperintahkan oleh Allah kepada kita, apakah kita mampu melaksanakannya? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kadar keimanan, bagaimana kadar kualitas iman seorang Ibrahim yang atas perintah itu mampu melaksanakan pengorbanan itu? Bagaimana kualitas iman daripada Ismail yang nurut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah ujian kecintaan, inilah ujian kasih sayang, dan inilah ujian iman yang sesungguhnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena itu pertanyaan yang ketiga adalah model pendidikan seperti apa yang diajarkan Nabiullah Ibrahim, model pendidikan seperti apa yang diajarkan oleh Ibunda Hajar kepada anaknya, sehingga muncul anak dan generasi yang saleh seperti ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seorang anak yang hanya dididik oleh ibundanya, karena ketika 8 tahun lamanya Nabi Ibrahim tidak menemaninya. Karena itu sebagian besar ketika perintah itu turun, sebagian besar waktu Ismail hanya bersama ibundanya. Model pendidikan seperti apa yang diajarkan, yang dididikkan oleh Ibunda Hajar kepada Ismail? Dan tentunya model pendidikan seperti apa yang diajarkan oleh Ibrahim kepada istrinya Hajar? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang tentunya kita harus jawab bersama-sama. Karena itu, marilah kita senantiasa mencontoh Nabi Ibrahim, bagaimana ujian itu dilaksanakan dengan sempurna. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah terakhir ini saya ingin menyampaikan cuplikan kisah yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Kafir menulis bagaimana dialog antara seorang anak dengan ayahanda.
Nabi Ismail ketika sudah siap untuk disembelih, Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahanda, tutuplah wajahmu agar engkau tidak merasa belas kasihan ketika hendak menyembelih. Wahai ayahandaku, hadapkanlah wajahku ke tanah agar engkau tidak melihatku ketika menyembelihku. Wahai ayahanda, jangan sampai darah yang muncrat dari tubuhku mengenai pakaian, dan berikanlah pakaian ini kepada ibundaku, agar dia ketika melihat darah itu, dia tidak menangis dan bersedih. Inilah kalimat-kalimat dari seorang anak yang pasrah, dari seorang anak yang benar-benar tawakal kepada Allah SWT. Dia sadar bahwa dirinya bukan milik orang tuanya, tapi dirinya adalah milik Allah SWT. Bagaimana kepasrahan Ibrahim ketika ingin menyembelih putranya? Dia sadar bahwa Ismail bukan milikku, tapi milik Allah SWT. Bagaimana kecintaan mereka bertiga, ayahandanya, ibundanya, dan anaknya, mata-mata cintanya kepada Allah SWT. Dan cinta inilah, kekuatan cinta itulah yang melahirkan amal soleh. Karena itu, terakhir yang perlu kami simpulkan adalah dengan kecintaan kita, sejauh mana kecintaan kita. Cinta itu muncul dari iman kita. Dari iman itu atau dari cinta itu muncul sebuah amal soleh. Sejauh mana kecintaan kita kepada Allah. Ayo kita korbankan kecintaan duniawi kita untuk agama Allah. Ayo kita korbankan kesombongan kita untuk tawadhu kepada Allah. Ayo kita korbankan sesuatu kesyirikan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita, korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة